Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Rosdianisi dari tingkat 2. Saya akan menyebutkan hafalan yang telah ditugaskan oleh Ibu Rohyatul Jannah, yaitu mekanisme persalinan normal. Mekanisme persalinan normal. Turunnya kepala terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama, masuknya kepala janin dalam pintu atas panggul. Pada primigravida biasanya terjadi di bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multipara terjadi di awal persalinan. Masuknya pintu atas panggul, biasanya sutura sagittalis melintang menyesuaikan dengan letak punggung. Contohnya saat dipalpasi teraba punggung kiri, maka sutura sagittalisnya teraba melintang ke kiri seperti posisi jam 3. Jika sutura sagittalis berada dalam diameter anteroposterior, maka kepala sulit masuk sebab menempati ukuran yang terkecil dari pintu atas panggul. Jika sutura sagittalis menempati tengah-tengah jalan lahir di antara simfisis dan promontorium, dikatakan sebagai posisi anklitismus, di mana osparitella depan belakang sama tingginya. Jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau ke belakang mendekati promontorium, maka yang dihadapi posisi asinklitismus. Asinklitismus posterior adalah posisi di mana sutura sagittalis mendekati simfisis dan osparitella belakang lebih rendah daripada osparitella depan. Asinklitismus anterior adalah posisi di mana sutura sagittalis mendekati arah promontorium, sehingga osparitella depan lebih rendah daripada osparitella belakang. Kedua, majunya kepala janin. Pada primigravida, majunya kepala terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul, mulai pada kala 2. Multigravida maju dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan-gerakan lain, yaitu fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Majunya kepala disebabkan 1. Tekanan cairan intrauterin, 2. Tekanan langsung oleh fundus uteri oleh bokong, 3. Kekuatan mengejan, 4. Melurusnya badan bayi oleh perubahan bentuk rahim. Ketiga, fleksi. Fleksi kepala janin memasuki ukuran paling kecil, yaitu diameter suboccipito bregmaticus atau 9,5 cm menggantikan suboccipito frontalis 11 cm. Penyebab fleksi, janin didorong maju dan sebaliknya mendapatkan tahanan dari pintu atas panggul, serviks atau dasar panggul. Akibat ada dorongan di atas kepala janin menjadi fleksi karena momen yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada momen yang menimbulkan fleksi. Sampai di dasar panggul, kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepala turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan. Akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauterin yang disebabkan oleh his berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi yang disebut sebagai putaran paksi dalam. Selanjutnya putaran akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauterin yang disebabkan oleh his yang berulang-ulang, kepala berulang-ulang. Putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Pada presentasi belakang kepala, bagian terendah adalah
bagian ubun-ubun kecil. Bagian ini akan memutar ke depan ke bawah simfisis. Putaran faksi dalam mutlak diperlukan untuk kelahiran kepala, karena putaran faksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dalam bentuk jalan lahir, khususnya dalam bentuk bidang tengah pada panggul. Putaran faksi dalam terjadi bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala. Dalam hodiga kadang-kadang terjadi ketika kepala berada di dalam dasar panggul. Sebab terjadinya putaran faksi, yang pertama, pada letak fleksi bagian kepala merupakan bagian terendah dari kepala. Yang kedua, bagian terendah dari kepala mencari tahanan yang paling sedikit terdapat sebelah depan atas, di mana terdapat hiatus genitalis antara musculus levator dan kiri dan kanan. Yang ketiga, ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter anteroposterior. 5. Ekstensi. Setelah putaran faksi dalam selesai dan kepala berada di dalam dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu pada jalan lahir mengarah ke depan, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah panggul. Dalam rotasi, ubun-ubun kecil berputar ke arah depan, sehingga di dasar panggul ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis dengan subocciput sebagai hipomukleon. Kepala mengadakan gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. Pada saat ada his, pulpa akan lebih membuka dan kepala janin akan makin tampak. Perineum makin lebar dan tipis. Anus membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his dan kekuatan mengejan, maka berturut-turut tampak phlegmaticus, dahi dan muka, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi yang disebut putaran faksi luar. Ekstensi. Setelah putaran faksi dalam selesai hingga dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi kepala. Hal ini disebabkan karena pintu jalan lahir, pintu bawah panggul mengarah ke atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk mengadakan bawah panggul. Jika tidak terjadi ekstensi, maka kepala akan tertekan ke perineum dan akan menembusnya. Kepala mengalami dua kekuatan. Yang pertama mendesak ke bawah dan kedua menolak ke atas karena tekanan dasar panggul. Setelah subocciput tertahan di bawah simfisis, maka yang dapat maju adalah yang 7, putaran faksi luar. Putaran faksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran faksi dalam. Terjadi untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung janin, bahwa melintasi atas panggul dalam posisi miring di dalam rongga panggul, bahwa akan menyesuaikan pintu atas panggul yang akan dilaluinya hingga di dasar panggul. Apabila kepala telah dilahirkan, bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, baru kemudian bahu belakang, kemudian bayi lahir seluruhnya.